Hey there, saya Abdillah. Saya Lexa. Saya Engli. Saya Wata. Dan saya Nabila. Tanpa kita sadari, perubahan dan perkembangan begitu cepat terjadi. Begitulah masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apakah kalian pernah memperhatikan kondisi masyarakat di sekitarmu? Apakah ada perbedaan dengan kondisi yang sekarang dengan kondisi beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Setelah memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui pengertian perubahan sosial dan contoh dari perubahan sosial. Kingsley Davis dalam Suryono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari kebudayaan perubahan. Kebudayaan mencakup seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dan dapat mempengaruhi masyarakat umum dalam berbagai bidang. Contoh perubahan sosial yang akan kita bahas kali ini adalah perubahan sosial dalam teknologi sistem pembayaran. Adapun tahapan perubahan pada sistem pembayaran diantaranya barter, uang barang, uang logam, uang kertas, uang giral, e-wallet, dan e-money. Baiklah, kita langsung saja memulai dari tahap yang pertama, yaitu tahap barter. Yang dimaksud dengan tahap barter adalah sistem penukaran barang dengan barang. Pemikiran dan kebutuhan yang terus berkembang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka manusia pada zaman itu mencari orang-orang yang mau menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Lalu muncullah sistem barter. Kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem barter mendorong masyarakat untuk mencari alat bantu pertukaran. Masyarakat kemudian menyepakati penggunaan beras dan garam sebagai alat bantu pertukaran, karena kedua barang tersebut bersifat umum. Semakin hari, barang-barang yang digunakan semakin banyak jenisnya, mulai dari binatang ternak dan tembakau sebagai alat penukar. Berikutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan sehingga digemari oleh umum. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan tersebut muncul karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai, penyimpangan, dan pengangkutan uang terjadi sulit dilakukan. Dan berikutnya adalah tahap uang kertas. Uang logam terus berkembang, tapi karena keterbatasan berat logam, diciptakanlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat cara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar merupakan uang yang dijamin dengan emas atau perak yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat ditukar secara penuh. Dengan jaminannya, pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank, umum berupa surat-surat yang berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Dan berikutnya adalah e-wallet atau dompet digital. Sebagian besar konsumen di perkotaan kini terbiasa menggunakan dompet digital atau cashless, alias non-tunai. Layanan mobile payment semakin populer seiring meningkatnya pemakaian smartphone.
hingga 70% dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Terlebih semakin banyak pilihan aplikasi iWallet atau dompet digital tanpa kartu untuk melakukan transaksi seperti OVO, GoPay, Dana, Linkaja, ShopeePay, dan yang lain. E-money, jenis alat pembayaran non-tunai yang satu ini semakin populer penggunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik bisa berupa kartu yang dapat digunakan untuk pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Jenis kartu ini bisa digunakan untuk membayar tol, parkir hingga tiket KRL. Kekurangan kerugian utama e-money adalah kamu hanya dapat menggunakannya dengan mesin tertentu. Kartu ini tidak bisa digunakan untuk belanja online, ATM, yang biasanya terletak di kasir atau bahkan ATM. Meski penggunaannya langka, kekurangan lain dari e-money adalah tidak bisa diisi ulang. Perubahan pada sistem teknologi pembayaran yang kita bahas kali ini merupakan contoh dari perubahan yang besar karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat serta signifikan dan menyeluruh. Teori dari contoh yang kami jelaskan kali ini adalah teori linear karena proses yang terjadi relatif lambat dan bertahap. Adapun faktor pendorongnya adalah karena kebutuhan manusia yang terus meningkat dan tidak efisiennya penggunaan barter maupun uang komoditas, dan juga akan sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak dan untuk transaksi yang bernilai besar. Selain itu, uang tunai dianggap tidak aman karena timbulnya pencurian, pemalsuan, dan lain sebagainya. Selain adanya faktor pendorong, ada pula faktor penghambatnya. Yang dapat menghambat perubahan sosial pada sistem pembayaran adalah resistensi terhadap teknologi baru, keterbatasan akses terhadap teknologi di berbagai lapisan masyarakat, regulasi yang kompleks, dan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Baiklah, itu tadi penjelasan dari perubahan sosial, terkhususnya dalam teknologi sistem pembayaran. Tetaplah terbuka terhadap perubahan dan teruslah belajar. Pertimbangkan dampak sosial serta etika dalam pengembangan teknologi. Prioritaskan keamanan dan data privasi pengguna. Pertimbangkan integrasi yang lancar dengan teknologi lain dan fleksibilitas dalam berbagai metode pembayaran